Ini digeser ke sini. Ini jadi 1, 3. Yes. Begitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom untuk kita semua. Sobat UT Ambon yang sudah bergabung di acara live hari ini. Dan tanpa membuang waktu, langsung aja sudah ada bersama kita Kak Ica Dan Kak Jen. Ya. Selamat berjumpa kembali Sobat UT Ambon yang sudah bergabung di live Instagram kita di siang hari ini dalam acara spesial yang tentunya teman-teman sudah tunggu-tunggu setiap minggunya. Ya. Bercerita UT Ambon, Berbagi cerita seputar Universitas Terbuka Ambon. Kita sudah ada di season 2 episode 23. Waduh, terima kasih ya untuk Sobat UT Ambon yang selalu setia menemani kita di setiap episodenya. Disapa-sapa dulu Kak Jen yang Oke. sudah bergabung di live IG kita. Boleh disapa dulu sambil tunggu teman-teman yang lain gabung. Iya, sambil tunggu nanti boleh share di kolom komentar nih Sobat UT Ambon, nontonnya dari mana nih? Pasti dari Instagram ya, tapi maksudnya dari lokasi mana gitu. Sudah ada 6.000 Wah, Sobat UT Ambon yang bergabung. berarti sudah ada 600.000 tak layar. Iya. Jangan lupa di tap layarnya. Ada Kak Fatur _Aknur. Selamat Wah. siang kakak-kakak manis nan imut. Aduh, terima kasih. Terima kasih Selamat ya. siang. Oke, kalau Kak Ica imut, ayo tap layarnya. Ada Kak Zul Shin Think Art dari Paso. Wah, mantap banget. Wah, udah Dengar semangat sekali nih. ya. Udah semangat nih, Kak Jen. Iya, udah rame nih. Udah rame. Iya. Semoga Sobat UT Ambon semua sehat ya dan sudah kenyang. Oke. Oke. Ada Kak siapa lagi tuh? Dewi Anggraini. Ada Kak Putri. Selamat bergabung Kak. Tetap stay di sini sampai di akhir live Instagram kita. Iya. tentunya. Ada Iya. juga yang baru bergabung nih Kak Ica. Oke, kita lanjut Kak. Selamat bergabung semuanya. Semoga teman-teman semua sehat ya dimanapun teman-teman Iya. berada dan tetap setia menonton Benar. kita. Dan stay sampai akhir. Betul sekali. Nah, Kak Jen, hari ini nih kita ada di season 2 tema 23 Iya. seperti yang episode 23 seperti yang Kak Jen sampaikan tadi di tema UT Katong semua bisa kuliah. Benar. Jadi- Universitas terbuka, katong semua bisa. Iya, universitas Sekali-sekali terbuka. kita pakai dialek Ambon lah. Betul. Universitas terbuka, Katong semua bisa Bisa kuliah. Udah dari Ambon belum? Ya. Ya, jadi kita akan banyak membahas tentang universitas terbuka, keunggulannya, keistimewaannya apa, kenapa kita harus memilih. Jadi kita akan meyakinkan teman-teman semua yang mungkin belum bayar admisi, masih ragu gitu Iya. Kak Jen. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, bisa tanya di kolom komentar dan kita maupun Q&A. betul, Ya. nanti kita bantu jawab. Iya. Nah, memulai tema kita, Universitas Terbuka, Katong semua bisa kuliah. Iya. Kenapa semua bisa kuliah di UT?
Apa sih yang bikin kita tuh pokoknya semuanya gitu bisa kelebihannya kenapa kita semua bisa kuliah di UT? Ya, pertama-tama karena memang UT itu perguruan tinggi negeri yang didirikan memang dengan tujuan seperti itu. Betul. Nah, jadi tujuan khusus didirikan UT, bahkan UT itu satu-satunya perguruan tinggi negeri yang langsung disahkan ya, oleh Presiden. Nah, perguruan tinggi yang lainnya itu semua oleh menteri. Betul. Tapi hanya universitas terbuka yang langsung berdasarkan keputusan presiden. Berarti membuktikan ya, Betul. bahwa pentingnya sekali hadirnya UT untuk pemeteraan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat dimanapun berada, mau dari Sabang sampai Merauke yang ada di pusat ibu kota. Kualitas pendidikannya akan sama, jadi tidak perlu harus merantau. Betul. Tapi bisa dari Ambon dengan kualitas pendidikan yang sama di Jakarta dan lain-lain. Nah, selain itu memberikan layanan pendidikan tinggi bagi mereka yang sudah bekerja dan yang ingin meningkatkan karir nih, dan juga kompetensi dan kualifikasi pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Nah, dan yang ketiga meningkatkan daya tampung pendidikan tinggi. Karena tidak semua pendidikan itu kan perguruan tinggi negeri bisa menjangkau semua, bisa menerima semua yang mendaftar. Kan ada batasan gedung dan batasan ruangan ya. Nah, kalau di UT tanpa batasan itu, tapi nanti dikupas tuntas kemudian. Jadi ini UT perlu dicatat teman-teman. UT itu Universitas Perguruan Tinggi Negeri ya, yang hadir untuk memeratakan akses pendidikan untuk masyarakat luas. Pokoknya intinya tuh semua masyarakat berhak nih untuk dapat akses pendidikan, mau dia di kota, dia di desa, di pedalaman, dan teman-teman yang sudah bekerja tanpa harus melalaikan pekerjaan tetap bisa kuliah untuk meningkatkan kualifikasinya. Iya, benar sekali. Nah, berarti kita ini kenapa semua bisa kuliah di UT? Karena UT itu terbuka buat semua. Iya, terbuka untuk semua teman-teman. Bisa ada efek echonya gitu. Tidak ada hambatan geografis seperti yang Kak Jen bilang, mau di mana saja boleh. Tidak ada batasan usia, benar kan? Benar sekali. Usia, No boundaries. Tidak ada batasan usia, tidak ada batasan lama studi, dan terus tahun ijazah juga. Iya, betul-betul. Jadi berapapun usianya, yang penting minimal sudah punya ijazah SMA atau sederajat, paket C pun tetap diakui, itu bisa kuliah di UT. Bahkan yang mungkin kelahiran 45 punya ijazah SMA dan mau kuliah 78 tahun, sama kayak mendekati ulang tahun Indonesia, bisa banget kuliah di UT. Yang penting punya niat belajar. Kebetulan sekali hari ini Kak Zen sudah jadi bukti nyata. Salah satu mahasiswa UT Ambon. Jadi betul-betul dengan volume pekerjaan yang sangat padat, kerja di sini, tapi tetap bisa meningkatkan kualifikasi kompetensinya Kak Jen. Jadi contoh nyata nih kita hadirkan buat semua sobat UT Ambon. Benar. Jadi banyak juga ya, nanti bisa di-share, bisa dicari aja lulusan UT maupun mahasiswa UT yang bukan dari berbagai kalangan ya. Betul. Dari mau kalangan pekerja, kalangan pengusaha, kemudian usia, entertainment, milenial, kemudian dari usia yang senior, junior, sama milenial, itu semua. Mungkin buat sobat UT Ambon yang mungkin kerjaannya sebagai freelance atau content creator, bisa banget, cocok banget tanpa batasan kita. Betul. Jadi yang masih ragu, yang mungkin kemarin sudah admisi tapi sampai sekarang masih maju mundur nih buat daftar di UT, pastikan teman-teman sudah memilih pilihan yang cerdas dengan berkuliah di universitas terbuka. Jadi itu salah banyak. Jadi itu banyak alasan ya kenapa kita terbuka untuk semua calon-calon mahasiswa yang ingin kuliah di UT. Lebih lanjut nih Kak Jen, kita kan sudah tahu tadi sistemnya terbuka dan jarak jauh tentunya, sehingga tidak ada batasan usia, batasan tempat, batasan waktu. Teman-teman semua yang punya ijazah bisa kuliah di UT. Nah, keistimewaan yang lain sendiri yang UT punya itu apa sehingga teman-teman benar nih saya pilih di UT? Nah, yang keistimewaan yang berikutnya yaitu tadi kan no boundaries ya. Betul. Tanpa batasan tahun ijazah dan lain-lain tadi, dan juga mudah diakses.
aksesibel. jadi Jadi akses. kenapa mudah banyak berbagai kalangan, pekerja maupun non pekerja, dan juga berbagai bidang itu dan berbagai jenis usia mau kuliah di UT, ya karena itu mudah diakses. Dia sistemnya terbuka dan jarak jauh. Betul. Jadi tidak ada batasan ruang kayak gini atau dan batasan tempat dan waktu. Oke. Jadi bisa dari mana saja, Betul. mahasiswa di mana aja, tidak perlu, bahkan yang di Maluku yang ada di misalnya di Tanimbar, di Somlaki, tidak perlu datang ke UT Ambon, ke kantor Ambon untuk kuliah, tapi bisa dari sana saja. Nah, selain itu kita juga pionir pembelajaran jarak jauh. Benar sekali. Tepuk Jadi tangan sejak- dong, tap-tap layarnya dong. UT Sejak itu tahun pionir. 1984 kita Iya. sudah jadi pionir, dan sampai sekarang kita tentunya selangkah di depan dari teman-teman yang mungkin baru booming sekarang Benar. belajar jarak jauh. Kita sudah berpengalaman selama ya kurang lebih 39 tahun. Benar. Sebentar lagi kita ulang tahun Iya, ke sebentar lagi 39. kita ulang tahun. Saya juga sebentar lagi. Bicara. Oke. Bahkan kita saat pandemi ya, Iya. boleh dibilang mahasiswa dari kampus lain itu kaget ya dengan terpaksa sistem pembelajarannya Iya. harus berubah. Tapi mahasiswa kita itu Sudah terbiasa. santai ya. Sudah terbiasa, memang Sudah kita terbiasa. sistem online learning. Iya. Kemudian kita juga jangan salah Kak Jen, kita semua sudah terakreditasi BNPB. Benar, iya. Jadi sudah jelas semua program studinya terakreditasi A dan juga B. Dan institusi kita juga, Iya, kampusnya kita juga sudah terakreditasi. Jadi untuk yang mendaftar, yang mau mendaftar ataupun yang sudah admisi, jangan ragu karena ijazahnya udah pasti diakui karena perguruan tinggi negeri. Iya. Kemudian akreditasinya juga terjamin ya. Betul. Dan masih banyak juga kualifikasi bahkan yang tersertifikasi internasional. Betul. Tapi nanti kita lanjut bahas Jadi- di selanjutnya. Iya, jadi selain terakreditasi dia juga kita tidak membebankan teman-teman semua dengan masalah ekonomi yang terlalu berat. Benar, affordable Ramah banget di iya. kantor. Ramah kantor. Jadi semua bisa, dari kalangan menengah ke bawah ke atas, Iya. semua bisa kuliah di UT. Benar. Biaya kuliahnya itu sangat terjangkau sehingga ya gitu semua memungkinkan punya kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. Ya, baik biaya pendaftarannya hanya 100.000 Ya. dan juga biaya SPP-nya. Uang kuliah tunggal, Betul. tidak ada tambah embel-embel lain. Oh, Tidak ada uang oke. pembangunan, tidak ada uang iuran sumbangan dan lain. Buku udah masuk semua ya? Buku udah termasuk. Oh, jadi UKT bener-bener benar-benar uang kuliah Kuliah tunggal. tunggal, Jadi betul. Sobat Utiawan hanya membayar di sekali itu aja di awal semester, di setiap semester itu aja. Sudah dengan bukunya. Udah dengan buku, nggak ada sistem fotokopi, nggak ada sistem harus pergi cari-cari buku lagi, nggak ada. Jadi Semua betul-betul sudah ada di situ. Sudah didesain sedemikian Yes. mungkin sehingga teman-teman bisa pembelajarannya itu secara jarak jauh. Dan satu lagi Kak Jen, Apa dia tuh? fleksibel. Benar sekali. Kayak Kak Jen ini fleksibel. sambil Aduh. kerja sambil kuliah bisa. Karena bisa kuliah di mana saja, benar Iya, nggak? iya, Di bisa mana kuliah saja, di kapan mana saja, bisa menyesuaikan waktu kerjanya Kak Jen. iya. Bisa banget. Bisa Jadi banget. misalnya pagi sampai sore dipakai untuk kerja, ya malam lah untuk kuliah. Untuk ya harus rajin ya, karena mengutamakan kemandirian mahasiswa. Oke. Jadi sangat fleksibel. Jadi Iya. itu tidak ada batasan, kemudian gampang diakses, pionir pendidikan jarak jauh, terakreditasi, terjangkau, dan pasti fleksibel. Jadi mahasiswa UT itu kalau ditanya kuliahnya di mana? Ya di kafe, bisa di kafe. Di mana? Di kamar. Ya bisa di mana aja sih. Ruang kuliahnya itu Pokoknya tak terbatas no boundaries ruang. banget ya. Betul. Jadi bisa di mana Iya. saja dan kapan saja. Sambil ini kita lihat-lihat komentar dulu Boleh, ya, yang Eca, tadi ya. tuh. Oke. Udah sampai di mana tadi nih? Yang Oh, atas mau nih. sambil jawab pertanyaan? Boleh sambil Dari jawab. Kak Putri Andrianti. Kakak mau tanya untuk pendaftaran tahun ini kapan bayar uang semesternya, Kak? Untuk Kak Putri nanti bisa lihat di postingan kita ya yang ada di profil di bio itu sudah ada tanggalnya. Tapi kalau untuk mau tanggal bayar uang semesternya itu paling lambat tanggal
11 September. Tapi karena kita kan di wilayah Indonesia Timur nih Kak Putri, jadi semakin cepat kakak bayar semakin bagus, karena pengiriman bahan ajarnya itu, buku cetaknya itu kan butuh proses ya. Ya sama lah saat kita belanja online, butuh proses pengiriman dari pusat ke sini gitu. Jadi semakin cepat dibayar, semakin cepat juga bukunya sampai ke kita gitu. Dan langsung ke alamat mahasiswa ya, enak banget ya. Iya. Gitu. Terus Lanjut Kak. dari Kak Meike Lintangs, prodi untuk S2 adakah kakak? Mau langsung dijawab Kak Ica? Iya, Oke. silakan. Kak Ica dong. Oh, oke. Dari Kak Lintang, prodi S2 adakah? Jadi teman-teman, sekedar informasi, ini kita ada 43 program studi, mulai Iya. dari D3, sarjana, magister, dan juga program doktoral. Iya. Kalau S2 itu kita sudah ada beberapa program studi, dan ke depan akan dibuka banyak program studi yang memang lagi tren dan peminatnya banyak. Bagus. Yang sementara ini kita tawarkan untuk program studi magister itu ada administrasi publik, kemudian ada manajemen perikanan, pendidikan matematika, pendidikan dasar, pendidikan bahasa Inggris, dan juga studi lingkungan. Jadi itu beberapa program studi untuk S2 ya, iya, magister. Dan magister. semuanya terakreditasi. Akreditasinya semua B. B. Jadi jangan khawatir, dan ke depan itu pasti kita akan meningkatkan lagi Iya, kualitasnya. pasti. Dari B ke A pasti. Pasti. Siapa tahu saat kakak daftar, pas mau lulus terima ijazah, akreditasinya udah A. Betul. Keren kan? Jadi ayo buruan daftar. Buruan daftar. Next. Dari Zul, Kak Kak Zul. Zul Think Art. Kak Zul ini ya, artis Pemikir. ya, bukan Enggak. art dan art. Oh, kirain pink. Kalau lihat informasi biaya SPP di mana Kak? Rencana mau masuk agribisnis. Oh, segera Kak. Segera, daftar. jangan hanya rencana, langsung take action. Ini kita Ada sudah sekali klik perpanjangan. daftar. Sayang sekali kalau terlewat Iya. lagi satu semester, karena ini kesempatan emas buat teman-teman, peluang yang bagus. Karena kita buka pendaftaran yang saat ini sementara diperpanjang. Ya, sudah Jadi diperpanjang segera ini ya, daftar. udah final ini. Jadi segera daftar. Nanti kalau susah untuk mendaftarnya bisa hubungi nomor yang ada di bio, ada nomor pelayanan. Informasi biaya SPP-nya nih Kak, untuk Itu yang bisa. mau agribisnis. Agribisnis harusnya rata-rata sama ya. Sama. Jadi Iya. itu 1.300.000. 1.300.000. Hanya 1.300.000 sangat terjangkau bukan? Iya. Di mana lagi teman-teman bisa dapat dengan kualitas yang begitu bagus, difasilitasi banyak fasilitas ya. kemudahan, itu hanya di UT Ambon. Benar. Jadi segera daftar ya Kak ya. Langsung 1.300.000 langsung. untuk Daftarnya yang pakai. langsung aja sekarang, buka laman website admisi.desia.ut.ac.id. Lalu lihat berkas-berkas yang harus dilampirkan dan daftar. Iya. Selanjutnya nih, kita selesaikan yang ini dulu kali ya Kak Ica. Iya, yang di kolom dari komentar. Kak Iksan Renwarin, izin tanya Kakak, untuk jangka waktu kuliah S1 apakah bisa lebih cepat dari 4 tahun? Makasih. Wah, kajian nih yang lebih cepat dari 4 tahun. Waduh, wow, Iya kasih dong, kan tepuk tangan, kasih hati-hati. Kasih love-love-nya. Bukan hati-hati ya maksudnya, kasih love-love-nya. Hati-hati. Aduh, bahaya lagi. Oke, di UT memang bisa ya, apalagi kalau untuk yang ambil sistem non-sistem paket semester, itu bisa dikebut full 24 SKS. Tapi itu kembali lagi ke kemampuan Kak Iksan nih. Ada 2 kemampuan yang harus dipikirkan, kemampuan otak dan kemampuan dompet. Iya. Iya, karena kan ambilnya non sipas. Tapi tetap terjangkau. dong, Tetap berarti terjangkau ya. karena harganya nggak tetap sama kok sebenarnya Iya. dengan yang sipas. Kurang lebih 40.000 per SKS. Iya, Jadi tergantung, Kakak bisa iya. akumulasi sendiri, misalnya 24 SKS berarti dikali Paling segitu. murah itu 35.000 yang Iya. manajemen ya, 35.000 sampai 50 ya, 40 Iya. ribuan gitu. Lebih murah daripada harga satu kopi berlabel hijau. Gitu ya, kayak Kak Iksan ya. Nah, untuk yang tadi balik lagi, cepat lambatnya itu kembali lagi ke pribadi masing-masing, ke pribadi mahasiswa ya. Iya. Karena kita mengutamakan kemandirian. Tapi tak usah khawatir Kak Iksan, karena nanti saat Kak Iksan sudah mendaftar dan juga Sobat UT Ambon, itu kita ada orientasi studi mahasiswa baru ya. Iya. Dan akan membagi tips bagaimana menentukan target jangka pendek, target jangka panjang untuk Kak Iksan dan Sobat UT Ambon menyelesaikan pendidikan di UT. Jadi kalau targetnya 3,5 tahun bisa banget. Bisa. Gitu.
Sambung nih Kak, dari Kak Ning _ Hasan. Kak, OSMB-nya kapan ya? OSMB-nya kapan? Segera. Pantau Segera. saja terus segala Medsos medsos kita. UT Ambon. Dan kita pasti akan info. Iya. Info ke WhatsApp ya. WhatsApp. Biasanya kita broadcast setiap ada kegiatan. Jadi pastikan nomor yang ada di sistem yang Bapak Sobat UT Ambon input di sistem itu nomor yang aktif WhatsApp-nya ya. Iya, betul. Selain itu pasti sebelum OSMB kita ada baca cerita juga bahas sebelum OSMB. Gitu. Prodi perpajakan akreditasinya apa ya Kak? Prodi perpajakan. Prodi Oke. perpajakan akreditasinya berapa Kak? Dari Kak Iu _ Nukuhehe. Oke, perpajakan itu akreditasinya B ya. Kita itu semua program studi terakreditasi B, ada 13 ya yang terakreditasi A. Nah, kalau untuk perpajakan B. Sementara ini masih B, tapi kita yakin ke depan itu semua akan naik lagi. Jadi A. Nah, kayaknya sudah semua. Udah ya, dan di kolom komentar ya, kita lanjut ya bahas topik kali ini. Iya, Katong semua bisa kuliah. Lanjut dari keistimewaan UT yang sudah Kajen sampaikan tadi. Nah, Kajen tadi bilang selain akreditasi kita juga ada jaminan-jaminan kualitas yang lain. Benar. Apa tuh Kajen? Nah, itu sebenarnya ada beberapa ya. Kita bahas terkait di UT sendiri itu punya, kita bahas internal dulu. Oke. Di UT sendiri punya pusat jaminan kualitas. Jadi internal UT itu juga menjaga seluruh proses di dalam UT, baik administratif, akademiknya, prosedurnya dijaga, kualitasnya, dan juga kita itu untuk tersertifikasinya itu ada beberapa. Salah satunya itu pengakuan dari ICDE, itu adalah International Council for Open and Distance Education. Nah, ICDE itu apa? Itu adalah penghargaan. Dia itu juga ini kan organisasi yang menyatukan PJJ di seluruh dunia. Iya, betul. Jadi kalau Indonesia PJJ-nya apa? UT. Iya. Di Korea PJJ-nya apa? Juga ada. Iya, Gitu. betul. Ada UT Malaysia juga ada. Jadi masing-masing. Dan kita itu, nah sebelum kita bahas jaminan kualitasnya nih, bahkan ketua ICD aja rektor kita. Betul. Iya kan? Iya. Nah, sama AOU. AOU. Ya. Jadi ICD itu dia pengakuan dan penghargaan atas kualifikasi, penghargaan internasional ya. Ini internasional ya, bukan nasional, internasional. Atas kualitas PJJ yang diselenggarakan UT. Artinya lembaga ini mempunyai standar yang terpercaya dalam menyelenggarakan PJJ, baik prodi, metode pengajaran, layanan pendukung, dan penyelenggaraan PTJJ-nya sendiri. Jadi kita sudah tersertifikasi secara internasional. Internasional aja kita diakui ya. Dan itu selalu direview secara berkala. Iya. Jadi bukan bulan sekali, jadi setiap per periode itu kita akan direview kembali, dan apakah betul-betul segala prosedur yang ada di kita itu sudah terjamin kualitasnya, kita berhak untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh sesuai dengan standarnya. Benar. Dan yang kedua Kak Ica, Ada ISO. Jadi ini badan internasional juga, dia memberikan standar manajemen kualitas. Jadi kita biasa dengar tuh ada standar ISO, itu pengakuan standar manajemen yang diakui secara global. Jadi semua prosedur yang kita selenggarakan itu semua sudah terakreditasi ISO. Benar. Gitu. Dan selain itu yang tadi Ban PT jelas. Iya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kita udah terakreditasi. Dia kan yang menentukan status mutu perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Iya. Jadi kualitas standar pendidikan di UT udah pasti sudah terjamin ya, terjamin. baik program studinya maupun institusinya. Betul sekali Kak Jen. Oke, kasih itu dulu, love dulu lah. Atau ada yang mau tanya? Oh, by the way, nanti di sela-sela wawancara kita, di sela-sela baca cerita kita, nanti kita ada kuis loh. Ya, Iya. ada kuis. Jadi simak terus. Nanti teman-teman yang dapat Bisa jawab. yang bisa jawab Ya. atau bisa yang terbaik lah.
Oke. 2 terbaik gitu ya. Bisa jawab yang tercepat dan terbenar. Iya. Bisa jadi kan Tercepat, benar terbenar. tapi tidak paling benar. Dan yang paling menarik misalnya Iya. kita kasih pertanyaan yang ini, Oke, yang paling menarik. Nah, kita kasih Intinya voucher. gini deh, kalau kita berdua bilang kamu pemenangnya ya udah kamu. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Ya, oke ya Sobat Tuti Ambon ya. Nah, itu tadi jaminan kualitas yang kita punya. Iya. Jadi sudah jelas kita terakreditasi secara nasional dan juga Benar. tersertifikasi di kancah global. Jadi Iya. sudah terjamin mutu yang kita terselenggaranya pendidikan kita sudah terjamin mutunya. Nah, selain itu Iya. kita juga punya kita salah satu institusi yang memegang 6 rekor muri. 6 guys, 6. Enam. Coba dicari deh, ada kampus apa yang punya sampai 6 rekor muri. Sampai 6 rekor muri, betul. Jadi jangan terpengaruh dengan suara-suara mitos-mitos yang ada. Teman-teman yang masih ragu kuliah di UT, Iya. itu kita punya jaminan kualitas yang bagus, Yes. kemudian harganya terjangkau Terjangkau. dan sangat fleksibel. Benar. Apa tuh rekor murinya, Kak Jen? Kalau penasaran coba dikasih Ada yang tahu nggak? api-apinya. Ada yang Atau tahu? kalau yang tahu coba ketik di kolom komentar. Coba diketik di kolom komentar. Ketik di kolom komentar tercepat siapa yang tahu, kita kasih Tepuk tangan. voucher. Kita kasih voucher. Oke, sudah banyak Sudah ada nih. yang Yang kasih kasih api api-apinya nih. tuh. Aduh. Tabletnya panas nih, panas. 16. Jadi 6 rekor muri kita itu apa aja? Yang pertama itu adalah perguruan tinggi dengan alumni terbanyak. Alumni Kita terbanyak. punya alumni lebih dari 1 juta. Iya. Jadi memang dari muri memberikan penghargaan itu memang faktanya seperti itu ya. Dan sebenarnya ini juga menguak satu mematahkan satu mitos ya. Iya. Kalau stigma. iya, kalau alumni UT itu punya banyak mahasiswa. Mungkin karena nggak kelihatan aja, karena mahasiswanya satu nongkrong di kafe, satu di Iya, kamar, betul. gitu, satu di kantor, gitu. Tapi kita punya alumni Terbanyak. Nah, Lebih yang dari kedua 1 Kak juta. Ica. Yang kedua perguruan tinggi dengan layanan terluas. Benar. Seperti yang diamanahkan ke kita, pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Kita itu perguruan tinggi sudah dapat rekor muri, perguruan tinggi dengan jangkauan layanan paling luas. Jadi Yes. seluruh Nusantara Seluruh plus Nusantara plus layanan luar negeri. Jadi di luar negeri pun warga negara Indonesia tetap bisa kuliah dengan daftar di universitas Benar. benar. Jadi mungkin ada sobat UT Ambon nih yang udah daftar, tiba-tiba mau melamar jadi WNI nih. Iya. Atau mungkin dari kantornya kirim tugas ke luar nih, ke Singapura mungkin dan lain-lain, bisa banget nanti kuliah ujiannya bisa banget di sana. Bisa. Atau mungkin sementara ujian lagi mau naik Dinas. haji ya. Oh, naik haji Bisa tuh. banget, umroh, jalan-jalan bisa. Bisa. Gitu. Jadi Bisa tetap ada kita tetap punya layanan ke luar negeri, iya, di jadi Arab, di terluas. Mesir, Benar. di Korea. Iya, Korea, kamu mau Jepang. ketemu army? Nah, bisa banget ya. Jadi layanannya terluas, bukan hanya secara Nusantara, Indonesia, tapi juga global ya. Keren Iya, banget ya. betul. Itu baru 2. Baru Kita 2, belum oke. spill Belum empat yang empat lain. lagi. Masih penasaran? Oke, kalau masih penasaran kita. Kasih Tetap kasih lanjut. itu, kasih api-apinya Api-api. dong. Tapi kalau nggak penasaran juga kita lanjut. Perguruan tinggi dengan lulusan terbanyak yang lulus CPNS 2019. Waduh, keren banget ini. Iya. Apakah ada salah satu Ada dan salah sobat UT Ambon yang Lulus lulus CPNS, CPNS alumni UT. Jadi itu formasi 2019 itu perguruan tinggi dengan Yes. lulusan terbanyak yang lulus CPNS formasi 2019. Mau Iya. bergabung dengan teman-teman yang lulus? dan itu Segera perbandingan apa namanya lulusan kampus pertama dengan yang kedua itu jauh Jauh sekali. sekali. Kita Dari ada UT sekitar itu yang berapa pertama ribu? 9.000 9.400 lebih lah. Hampir 10.000 Iya, ya. hampir 10.000. Lulusan kita yang yang lulus CPNS CPNS formasi 2019. Lanjut ke Jen. Dan Rekor muri yang yang keempat. PTN dengan mahasiswa terbanyak. Wah. Nah, keren banget. Alumni Selain terbanyak, alumni, mahasiswa juga terbanyak terbanyak. juga. Keren banget. Mau hampir tembus Mahasiswa kita 1 berapa, juta Kak? mahasiswa. 1 juta mahasiswa. Sekarang udah Hampir ya. setengah juta, setengah setengah juta juta. mahasiswa. Kita targetnya beberapa tahun ke depan itu ke 1 juta mahasiswa. Keren banget. Pasti bisa. Jadi bergabunglah dengan kita.
siapa tahu kalian juga bisa raih rekor muri. Iya betul. Pernah kan kita bahas di postingan ya Kak Ica ya, mahasiswa orang yang punya rekor muri pemegang gelar terbanyak ya. Iya. Itu Ada nanti di kita postingan yang nanti lihat aja lah di postingan boleh cek. udah. Kalian scroll aja. Itu Dan gelarnya salah satu banyak penonton sekali. setia kita juga di sini Iya. sudah mengoleksi banyak sekali beberapa gelar dari UT. Oh iya, nah, adakah kita sebutkan Adakah namanya di sini? boleh? Adakah di sini yang penonton Yang setia kita yang selalu- biasanya nonton? Ada dong, Kak. Ada ya? Kak Air Awan. Oh ada Kak Airawan _13. Nah itu sudah punya 5 ya? Beberapa gelar lah. Iya, udah lebih dari 3 gelar lebih dari 3 sarjana dan menuju juga Magister juga. magister juga. Dari universitas terbuka. Bahkan padahal dia pekerja loh, guys. Iya betul. Seorang yang sedang Seorang sibuk ASN bekerja, juga, ASN. juga, jadi di samping bekerja tetap bisa menambah ilmunya, menambah Iya. wawasannya, dan Benar. menambah gelar, tentunya bonus gelar Iya. dari universitas terbuka, Benar. baik sarjana maupun magister. Hai Kak Air Awan. Kalau kalian kasih 100 banyak-banyak, nanti siapa tahu tiba-tiba Kak Airawan muncul di sini. Next, Ya kita rekor undang muri. ya ke depan. Rekor muri selanjutnya. Oke, rekor muri yang selanjutnya adalah PTN dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak. Iya, jadi setiap Waduh. semester kita terima mahasiswa baru terbanyak. Mungkin nggak kelihatan aja karena semuanya via online. Untuk semester ini kita tuh sudah 200.000 se-Indonesia Raya. 200.000 Dan se-Indonesia luar negeri. Raya. Dan luar negeri. Dan untuk di Ambon sendiri udah tembus 1.000 ya. Iya, 1.000 lebih. Ayo yang sesama mahasiswa Yang baru. belum gabung, Nah, yang masih punya rencana, masih Iya. niat, masih sebatas niat, boleh segera daftarkan diri teman-teman, karena berhubung ini kita ada perpanjangan. Setelah Iya. ini sudah tutup, Tutup. betul-betul tutup. Jadi segera daftar, mau online boleh, datang, mau datang ke ke kantor juga boleh, nanti atau kita ke layang langsung. sekretariat Pokjar yang ada di wilayah masing-masing. Iya, dan chat juga boleh Kak Iya, Jon, di kontak melalui chat juga center. boleh. Nanti kita bantu, kita pandu teman-teman, dan caranya sangat mudah. Jangan khawatir, sudah terjangkau, gampang lagi, langsung saja Sudah daftar. fleksibel ya. Iya, selain mahasiswa baru terbanyak, terakhir rekor muri yang ke-6 Kak Jen. Perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak. Betul. Udah pasti sekali. terbanyak, Sudah ya? pasti terbanyak, Iya. karena kita online learning tuh memang Diutamakan basicnya. sekali, ya. Iya. Makanya kita nggak kaget saat pandemi ya. Jadi itu ya 6 rekor muri yang sudah kita raih, dan nanti mungkin akan bertambah lagi. Boleh Tepuk tangan tangannya. dong, kasih Wah, api-apinya ada yang dong. sudah kasih Keren api-api banget nih. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Mau lihat yang di mana? Q&A atau yang ada di kolom komentar Kak? Dari kolom komentar ada dari Kak Iu Nukuhehe. Kak, boleh nanya, beasiswa UT untuk KIPKA diurus sesudah mendaftar ataukah sebelum mendaftar dan bayar semester? Terima kasih jawabannya. Wah, padahal belum dijawab. Kak, boleh Kak Ica jawab, Kak Ica. boleh nanya, beasiswa di UT untuk KIPKA diurus sesudah mendaftar ataukah sebelum mendaftar dan bayar semesternya? Nah, ini pendaftarannya sesuai dengan range waktu pendaftaran yang Ya. sudah disampaikan di pengumuman Ya. untuk KIPKA. Kalau untuk KIPKA sendiri itu dia per kuota Kak, jadi per Ya. PBJJ. Kalau semester ini untuk UT Ambon kita itu tuh ada di beasiswa CSR, Ya. bukan KIPKA. Mungkin siapa Kak Iu dari Hehe mungkin maksudnya CSR juga. mungkin ya? CSR juga, tapi kalau untuk KIPKA itu tergantung kuota. Untuk semester ini kita adanya CSR dan itu masih dibuka kajian. masih dibuka? Masih dibuka, Oh, masih iya. boleh. Jadi teman-teman yang mau daftar, di sini ada komentar juga dari Pak Will. Info penerimaan CSR ya. Oh, oke, Ya, siap. jadi Ini bantuan. diperpanjang sampai kapan ini? Diperpanjang sampai 5 hari ke depan. 5 hari ke depan? Ya, 5 hari ke depan. Sebelum tanggal 17 Agustus. Oke. Jadi kita akan pengumuman sekitar tanggal 17 Agustus. Jadi teman-teman yang mau daftar, yang punya prestasi akademik yang baik tapi terkendala dari segi ekonomi, nanti kita bantu dengan adanya bantuan biaya kuliah dari mitra, itu namanya beasiswa CSR. Oke, jadi untuk Kak Iu Nukuhehe atau mungkin Sobat UT Ambon yang punya keluarga yang pengen kuliah tapi terkendala, boleh langsung aja hubungi nomor yang ada di bio. Iya, betul. Langsung tanyakan aja mau Persyaratannya mendaftar, apa? ya, Untuk CSR. prodi ilmu hukum ya, Dan teman-teman. iya, untuk kali ini kita terbuka untuk prodi ilmu hukum.
Oke, untuk ilmu hukum sendiri itu sudah terakreditasi A. Ya, Iya, sudah betul. terakreditasi A. Jadi udah dapat beasiswa, gratis kuliahnya. Kemudian lulusannya ijazahnya bagus lagi. Iya. Karena terakreditasi. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi. Kak Yunuku Hehe ataupun Sobat Tuti Ambon yang keluarga, kerabat, teman, mantan mau mendaftar Nggak juga. ya siapa tahu putusnya baik-baik kan. Pacar gitu ya, Oke, pasangan. oke. Nah, yang terakhir Kak Jen, Iya. pertanyaan yang sudah masuk di Q&A kita boleh dibacakan. Untuk S2 ada jurusan apa saja, Min? Sudah ya? Oke, tadi sudah ya. sampaikan. Oke. Ada beberapa program studi, Magister Ilmu Publik, Manajemen, Manajemen Perikanan, Pendidikan Matematika, Pendidikan Dasar, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Studi Lingkungan. Itu untuk program studi Dan magister. semuanya terakreditasi B. Iya. Kalau masih kurang info dari kita, masih ada yang kurang jelas, boleh tanya ya nanti Iya. di kontak center kita. Mau Lanjut, tanya Kak Jen. persyaratan mungkin Iya, dan boleh. lain-lain boleh hubungi di bio aja. Yang kedua, biaya partisipasi pada Pokjar itu sifatnya wajib atau tidak? Nah, gimana tuh Kak Jen? Jadi mungkin kita jabarkan dulu ya Pokjar Iya. itu apa ya? Pokjar itu kelompok belajar yang membantu UT di wilayah kabupaten masing-masing. Jadi di setiap 11 Kapko di Maluku ini itu ada titik-titik Pokjar. Bahkan yang bukan di pusat Kapkonya pun kita ada taruh titik-titik Pokjar. Contohnya kayak di Tepa itu kan ada Pokjar. ya, yang membantu ya Yang membantu. cabang-cabangnya gitu. Nah untuk pelayanan mahasiswa sendiri itu mahasiswa bisa mendaftar secara mandiri maupun memilih jalur Pokjar. Nah kalau Bapak Ibu Sobat UT Ambon memilih Pokjar ya otomatis harus mengikuti ketentuan itu biaya Pokjar. layanannya gitu. Biaya partisipasi. Biaya partisipasinya. Jadi itu gitu ya. betul legal ya. Legal ya. Legal, tapi pilihan Itu option ya. opsional. Boleh teman-teman dapat layanan, mungkin teman-teman sibuk sehingga mungkin kadang lupa registrasi Iya. atau kurang paham. Benar. Boleh ke Pokjar, nanti diberikan layanan, tapi tentu ada biaya partisipasinya. Benar, karena UT kan kita hanya mungkin memfasilitasi untuk menginformasikan, oh ini deadline, tanggal batas akhir pendaftaran, batas akhir kumpul tugas gitu. Tapi Pokjar juga membantu untuk melayani kendala-kendala mungkin yang Iya. dialami, juga bisa sebagai penyambung tangan ke kami di UT gitu. Betul. Jadi bebas sih, Bebas. kalau mau menurut kakak bisa mandiri sendiri langsung ke UT-nya bisa, atau melalui Pokjar juga bisa. Nyaman-nyamannya masing-masing Sobat UT Ambon saja. Iya, betul sekali Kak Jen. Yang terakhir, Tanggal berapa nilai ujian keluar Kak Isha? tanggal berapa nilai ujian keluar? Pasti ini semua sudah dinanti-nanti Iya. Sobat UT Ambon. Apa kita Yang sebentar rahasiakan lagi ya? Jadi untuk semester ini sesuai dengan kalender akademik. Jadi kita sudah ada kalender akademik, Benar. betul-betul tertata kapan registrasi, kapan pembayaran, dan kapan Kapan uji kuliah, kuliah, kapan kapan ujiannya, ujian. nilainya keluar kapan. Untuk semester ini dia akan keluar tanggal 16 Agustus. Jadi nantikan teman-teman semua, biasanya tuh 16 Agustus itu padat sekali karena Iya. semua pada cek nilai. Nah, untuk Sobat UT Ambon yang ujian kemarin mana nih? Coba angkat jarinya ini. Yang Ketik di kuliah? komentar yang ujian kemarin. Yang ujian kemarin. Iya. Ujiannya gimana? Deg-degan atau gimana? Gitu. Tapi untuk berhubung nilainya keluar nanti tanggal 16, untuk Sobat UT Ambon yang mahasiswa ongoing tidak perlu menunggu sampai tanggal 16 baru registrasi mata kuliah. Iya. Karena kalau masih semester berjalan langsung aja registrasi sekarang dan bayar secepatnya. Seperti yang sudah tadi disampaikan ya Kak Ica ya. Biar bahan ajarnya. bahan ajarnya juga tiba lebih cepat. Karena sangat padat. Iya. Kak Jen. Jadi menjelang akhir ini nih semua tuh sudah betul padat. Jadi makin Iya. sibuk. Jadi teman-teman tuh antri gitu Iya. bahan ajarnya. Makin cepat teman-teman bayar, maka antriannya tentu semakin di depan. Jadi semakin cepat Benar. proses, semakin cepat dapat bahan ajarnya. Iya. Istilahnya sama aja ya saat kita belanja online ya. Mm-mm. Nanti pesanan Wah, lagi check out. diproses penjual. Kalau belum dibayar ya belum bisa diproses. Oke. Lanjut Kak Ica. Nah, kita sekarang sudah ada di penghujung, semuanya kita sudah bahas keunggulan UT, kenapa semua bisa memilih kuliah di UT, Iya. apa keistimewaannya,
kemudian jaminan kualitas apa saja yang kita punya. Jadi kita tunggu teman-teman untuk gabung ke UT. Ada pertanyaan terakhir nih dari salah satu sobat UT Ambon. Dari Kak Evan Harci. Ya. Ini ya. Ya. Ibu izin bertanya, kapan kita dengar hasil seleksi wawancara beasiswa CSR Ibu? Oke. Jadi Kak siapa tadi? Evan ya. Nah Kak Evan terima kasih sudah nanya ke kita. Kemarin kita rencanakan akan diumumkan di tanggal 10 di tanggal 10 apa 9 gitu. Tapi karena besarnya animo masyarakat untuk beasiswa CSR, Besar banget guys animo daftar, masyarakatnya. sehingga ada wawancara-wawancara susulan yang kita adakan untuk Iya. para penerima calon beasiswa. Jadi akhirnya kita Buka berikan lagi. kesempatan kembali Sebesar-besarnya. sebesar-besarnya, kita selektif untuk memilih calon-calon mahasiswa penerima beasiswa sehingga betul-betul yang berhak yang dapat beasiswa, dan nanti akan diumumkan di tanggal 18 atau 17, 18 lah. Ya, karena kan diperpanjang Karena tadi ya. diperpanjang. Tapi Sam- pasti kita info. Jadi teman-teman yang lulus, yang sudah daftar, yang nantinya lulus ataupun masih belum berkesempatan untuk lulus, kita Iya. pasti informasikan melalui WhatsApp teman-teman semua. Iya. Jadi jangan khawatir, memang belum. Mungkin Kak ini daftar ya. Lagi tunggu-tunggu Kak Kak Evan. Evan, lagi Iya. tunggu-tunggu. Ya, It's jadi okay Kak Evan, nanti masih diumumkan. ada wawancara susulan Kak Iya. Jen. Jadi kita undur. Kalau masih ingin tanya-tanya nanti cek link yang ada di bio aja ya. Tanya-tanya via WhatsApp boleh, DM boleh gitu ya. Betul. Terakhir nih Kak, Ada lagi? izin bertanya Min, oke kita admin guys. Ya, untuk mengetahui kita sudah berhasil aktivasi Tuton ya. Izin Gimana sih, bertanya Kak? Min, mana tanda tanyanya? Ini siapa? Izin bertanya Min, untuk mengetahui kita sudah berhasil aktivasi Tutonnya Kak. Oh mungkin dia tanya bagaimana cara mengetahui kalau dia itu sudah aktivasi Tuton berhasil atau gagal gitu kali ya? Iya, gimana Oke. tuh Kak Jen? Oke, kita harus berpikir dengan begitulah ya sobat UT Ambon ya. Jadi untuk mengetahui kita itu sudah berhasil aktivasi Tutun atau enggak, biasanya itu setelah selesai kita aktivasi langsung muncul user dan password ya, gitu. Atau kalau memang masih belum yakin, nanti deh hubungi nomor yang di pelayanan, kita bantu cek. Nah, Apakah sudah apakah aktivasi? Tutunnya itu sudah terdaftar, sudah teraktivasi atau belum? Oh, berarti Kak ini yang nanya adalah mahasiswa Iya, baru ya. mahasiswa. Jadi betul teman-teman semua, setelah melakukan pelunasan bilik admisi, teman-teman perlu untuk melakukan aktivasi Aktivasi tutorial tutor. online. Iya. Seperti yang Kak, siapa tadi yang nanya nih? Kak Siapa Sobat sih? UT Ambon. Kak Sobat UT Ambon. XXX. Atau bisa dicoba kembali kali ya Kak Jen? Iya. Dicoba kembali. Nanti Dicoba. kalau sudah aktivasi akan ada notifikasi. Benar. Nanti buka e-learning, kemudian klik aktivasi, masuk ke NIM, daftar kan dan semuanya. Saat klik, nanti kalau muncul NIM ini sudah terdaftar, berarti sudah berhasil. aktivasi. Gitu. Tapi kalau lupa password, ya sudah klik aja lupa password. Kalau masih pengen tanya-tanya lagi atau masih bingung, langsung aja hubungin. Tapi nanti dikupas tuntas di orientasi studi mahasiswa baru. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ke skip. Yes. OSMB-nya kita pasti informasikan di semua medsos kita dan juga Benar. di WhatsApp teman-teman. gitu. Jadi pastikan berulang kali nih Betul. nomor yang ada di sistem, yang diinput di sistem itu nomor aktif dan juga nomor pakai WA. Betul. Gitu. Yang terakhir kajian sebelum kita tutup ada sepatah dua patah kata. Kita Pesan-pesan. jadi kuis nggak? Oh iya, kita sudah janji kuis Iya, ya. kita kan udah janji kuis. Masih semangat ini. nggak? Atau kuisnya kita tunda di Bacarita besok? Udah terlanjur Oh, diumumkan udah ya. terlanjur. Oke. Kan mau Boleh. dapat hadiah nih. Yang mau dapat hadiah voucher, ayo tatap layar. tatap layar. Kasih api-apinya. Atau ketik di komentar kuis. Iya. Gitu ya. Boleh dikasih pertanyaannya apa Kak Jen? Oh, sorry Kak, ini ada satu pertanyaan ini dari Kak Nia Kaya. Terakhir ya. Nia Kaya, ini terakhir ya. Terakhir ya. Sambil kita melihat soal kuis dari Kak Nia Kaya. Nanti saya baca dan saya jawab. Kak Ica nanti kasih pertanyaan. Oke. Nia Kaya, ayo Iya. Kak, kalau tidak ikut tuton tidak ada pengaruh atau Tidak ada pengaruh atau berpengaruh sebenarnya. katanya.
Ini nanti dikupas tuntas di sesi berikut ya, karena ini kan temanya kita itu tentang katong sama bisa kuliah. Nah, untuk Kania sebenarnya ada berbagai skema pembelajaran di UT ya. Ada tutorial online, kemudian tutorial tatap muka, tutorial webinar, itu tuh beda-beda kriteria penilaiannya. Iya. Gitu. Tapi nanti akan kita kupas tuntas nih di sesi bacarita berikutnya. Bukan berikut minggu depan ya, tapi nanti akan ada sesi nanti lihat tersendiri. judulnya aja. Ada sesi khusus kita kupas tuntas tentang layanan tutorial online. Gitu. Iya, betul sekali Kak Jen. Kuis kita. Jeng jeng jeng. Pertanyaannya apa nih, Kak Jen? Apakah yang tercepat sudah siap semua? Api-api? Oke. Yang Aja boleh bantu lihat. Sudah siap? sudah siap teman-teman semua yang ingin ikutan kuis, ikutan dapat voucher. Voucher, ya. Voucher dari kita. Sudah siap? Udah ya. Ini Udah pertanyaannya hati-hati. boleh sekitar seputaran UT. Iya. Seputaran UT ya. Seputaran Oke, UT. jadi teman-teman sobat Utambon yang menyimak kita ya. Iya. Yang 10.000 sudah ya. menyimak kita dari awal tadi, coba sebutkan ya keunggulan ataupun keistimewaan dari universitas terbuka yang tadi kita sudah sampaikan. Dari 6 boleh 5 deh. Oh, 5. Boleh 3 lah. Oke. Boleh 3 yang tercepat dan yang paling tepat jawabannya akan dapat voucher pulsa dari Universitas Terbuka Ambon. Oke, ayo. Ayo. Keunggulan dan Keistimewaan UT. Apa nih? Kalau belum ada yang jawab nanti kita skip. Bisa di skip ke bacarita berikutnya. Atau mungkin kita rasa jawabannya masih kurang tepat semua ya. Aduh. Tapi Mudah saya yakin dijangkau. sobat Ambon pasti bisa ya. Sudah ada yang ya. jawab mudah dijangkau. Aduh, Aduh, cuma satu mudah dari dijangkau. masih kurang. Ya minimal 3 lah. Minimal 3. Ayo, Kak Ica ada nggak? Lupa password jangan, lupa mantan boleh. Lupa Ya Allah. password. Ya, iya mantan. Ya Mantan Allah. memang harus kamu lupakan. Tapi kalau kamu mau promo UT nggak apa-apa hubungi mantan. Mudah dijangkau, waktu fleksibel dan terakreditasi. Benar nih, Kak Jen nih. Mana? Udah ada ya? Mudah dijangkau, waktu fleksibel, terakreditasi. Ada yang lain? Kita tunggu Sobat UT Ambon yang lain yang bisa menyaingi Sobat UT Ambon yang satu ini. Ada Oh, nggak dia nih? jawab 3 tapi per komentar ya. Iya, per komentar. Kamu tim enter ya. Kamu tim anti ribet ya. Iya. Mudah dijangkau, waktu fleksibel dan terakreditasi. Gimana tuh Kak Jen? Ada lagi nih, Oh, terbesar, Iksan. terbanyak. Nah gitu dong. Itu dong. Langsung 3 di satu komentar. Kamu itu menyusahkan Mimin tadi, siapa tadi namanya? Kak Amal. Kak Iksan _ Warin. Terluas, terbesar, terbanyak. Waduh, apanya nih? Terbesar, Terbesar, terbanyak. terbesar. Aku tadi udah menyebutkan terbesar. Apa kita rewind dulu? Apakah ada ngomong Ada lagi tuh, Kak Jen. tempat fleksibel di mana aja, mau di pelosok atau dimanapun, tidak memandang umur, tidak mesti ke Ambon. Wah, sebenarnya poinnya masuk ke 1 ya. Aduh. Fleksibel dan di mana aja di pelosok, tidak memandang umur, itu 2 ya. Besar tunjangannya Kak mungkin. Besar. Tunjangan anak, Iya. tunjangan suami istri gitu kali maksudnya ya. Apapun tunjangannya. Wah. Dari Nia Kaya. Nia Kaya. Kaya. Waktu yang fleksibel, biaya yang terjangkau, dan pionir pendidikan jarak jauh untuk masyarakat yang luas. Kemudian dia pakai emoji love. Iya. Emoji apa ini? Emoji penuh kasih sayang. Sayang. 2 berarti untuk kita berdua. Tambah Oh, 1 lagi iya. Kania, karena ada Kak Yeni juga di balik layar. Waktu yang fleksibel, betul. Ya. Biaya yang terjangkau, Betul. sekali. Dan pionir pendidikan jarak jauh untuk masyarakat yang luas. Kak Amal ini mau berdebat dengan kita. Sama Ji jawabanku itu.
Iya sama, tapi kan keputusan di kita. Biaya terjangkau, berapapun umurnya bisa daftar. Waduh, berapapun umurnya bisa daftar. Kamu bayi 1 tahun mau daftar kuliah. Ya Kak Jen, silahkan diumumkan pemenang untuk giveaway voucher hari ini dari Bacarita UT Ambon. Oke, Adalah? pemenangnya adalah Kak, siapa nih? siapa ya? Nia jeng, Kaya jeng. Anya ada 4. Iya, Iya, jadi congratulations Kak Nia Kaya mendapatkan voucher dari Universitas Terbuka Ambon. Kakak-kakak sobat UT Ambon yang lain jangan patah patah semangat. Kita akan ada giveaway yang lain Minggu di depan. sesi-sesi Bacarita yang Iya. selanjutnya. Untuk Kak Amal juga ya, nanti Tetap tetap semangat. panjang dulu baru kamu enter. Iya. Oke, jadi nanti Oke. Kak Nia, congratulations. Langsung aja ya DM ke Instagram kita, Instagram kita. ataupun mau klik WhatsApp juga, tapi mending DM ya ke Instagram biar kita tahu nama Instagramnya sama. Betul. Oke? DM bilang saya pemenang Giveaway Bacarita UT. UT episode 23. Ya terakhir Kak Jen mungkin ada motivasi buat sobat UT Ambon yang Mungkin belum kita daftar. reminder ini dulu. Oh, reminder Iya. tanggal penting. Iya, Iya. boleh. Reminder tanggal penting. Jadi kita seperti yang disampaikan tadi, kita masih buka perpanjangan pendaftaran baik teman-teman yang RPL maupun yang non RPL. Iya. Untuk teman-teman yang non RPL itu sampai tanggal 31 Agustus masih bisa Iya. daftar 31 Agustus. Dan yang RPL yang alih kredit itu hanya sampai 21 Agustus. Jadi Benar. dicatat 21 Agustus. Tapi kita sarankan makin cepat makin bagus. Benar. Kenapa? Karena ketika ada kendala-kendala yang teman alami, bisa langsung DM kita, bisa langsung kita bantu Iya. segera. Jadi untuk jalur umum sampai 31 Agustus yang masukkan ijazah SMA dan setara ya. Sedangkan yang D1 sarjana sampai D3 dan lain-lain di Tuba itu sampai 21 Agustus. Iya. Daftarnya Next. gampang, Iya. secara online di laman apa Kak Jen? Admisi desia.ut.ac.id Bisa ke atau kantor ke kantor UT, UT Ambon atau menghubungi- ke sekretariat POK. Iya, atau menghubungi kontak center kita. Iya, atau menghubungi kontak center kita. Pembayaran admisi sampai tanggal 25 Agustus untuk yang RPL dan tanggal 5 5 September, September untuk yang non RPL. Untuk upload berkas sendiri tanggal berapa? Untuk yang RPL itu sampai tanggal 28 Agustus dan non RPL itu sampai tanggal 6 September. Nah, untuk yang mungkin lebih difokuskan ke yang RPL ya, kamu jangan tunggu sampai tanggal 28 Agustus. Semakin cepat kamu upload, biar semakin cepat juga proses selanjutnya. Betul. Dan juga batas registrasi mata kuliah. Ya, untuk sobat UT Ongoing. Ambon mahasiswa ongoing ataupun mahasiswa baru yang sudah dapat NIM, Betul. Segera nggak usah tunggu lama-lama, langsung aja Segera registrasi. Untuk pendaftarannya registrasi mata kuliah sendiri itu sampai tanggal 8 September dan untuk pembayaran uang kuliah tunggalnya itu sampai tanggal 11 September. Iya. Tapi seperti yang sudah kita ingatkan dari awal, jangan menunggu penutupan. Semakin cepat registrasi dan bayar, semakin cepat Dapat bukunya juga bahan dikirim. belajarnya. Oke. Iya, ini. Nah, Kak Ica, closing statement ya. Ya. Oke, dan buat teman-teman yang di luar sana, Sobat UT Ambon dimanapun berada, baik yang ada di seluruh wilayah di Maluku maupun ada yang join dari luar Maluku, ingatlah bahwa di UT Ambon setiap orang memiliki kesempatan untuk kuliah dan mewujudkan mimpi mereka. Jadi bisa raih masa depan gemilang bersama Universitas Terbuka Ambon. Iya, betul Iya. sekali. Jadi mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang gemilang melalui pendidikan di Universitas Terbuka Ambon. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima Kak Ica, untuk closing kasih. statement. Terima kasih Sobat UT Ambon semuanya. Oke, sampai jumpa ya di Bacarita episode selanjutnya di minggu depan. Ya.